jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati di mulut ini ada doa. Langsung aja ya, aku punya tayangan yang mau aku kasih lihat nih. Ucapan orang tua adalah doa untuk anak. Kita lihat tayangannya, silakan. Doa. Oh, benar ya, kalau misalkan doa orang tua atau doa orang yang buruk-buruk itu bisa gak nyampe. Tapi makanya akhirnya banyak juga yang bertanya-tanya nih. Ada juga kok orang tua yang mungkin gak sengaja ngomong buruk ke anaknya. Kesampaian atau kejadian gitu. Gimana Ustaz Syam? Baik, silakan Ustaz. Terima kasih Mas Soni, Tabi Guru Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang jelas doa itu adalah ibadah. Maka jangan pernah berhenti berdoa karena berdoanya saja sudah bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah berarti ada pahalanya. Maka setiap kalimat yang keluar jangan pernah terbebas daripada 3 hal. 1, mengajak kepada kebaikan. 2, mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah tidak mengabulkan ataupun menolak doa-doa yang buruk. Tetapi mengapa setiap omongan yang keluar, mungkin ada ucapan yang mengandung doa buruk dari mulut orang tua, kok bisa jadi kenyataan kepada kehidupan anak? 1, kalau jadi anak, yakinilah kalimat ini, bahwa setiap omongan orang tuamu itu bisa jadi kenyataan. Supaya apa? Supaya kita menjaga supaya orang tua tidak mengucapkan kalimat yang buruk. Tidak mungkin ada orang tua mengucapkan kalimat yang buruk kalau anaknya sudah berusaha menjadi anak yang soleh. Anaknya kurang soleh aja orang tua itu mengucapkan kalimat yang baik. Kalau ada orang tua sampai mengeluarkan kalimat yang buruk, maka periksa anaknya. Kita sebagai anak yang periksa diri. Apa yang kurang dariku kepada orang tua? Apa yang kurang daripada akhlakku sehingga orang tua aku mengucapkan kalimat yang buruk? Ini orang tua yang normal. Namanya manusia tidak semuanya takut kepada Allah. Namanya manusia tidak semua takut menjaga lisannya. Ada juga yang sumpah serapah kepada anaknya tiba-tiba. Kalau gitu gimana? Yang kayak gitu insya Allah selama anak itu sudah maksimal berbakti kepada orang tuanya, maksimal menjadi hamba Allah, insya Allah Allah yang melindunginya dari ucapan buruk orang tuanya. Masya Allah. Syaratnya dia maksimal dulu kepada orang tuanya. Berarti ke kita dulu ya, diri kita dulu yang dibenahin gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Mas. Tepuk tangannya lagi dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Kita lanjutkan lagi ya, mumpung banyak mak-mak di sini ya. Mak-mak. Ya, setuju ya? Ya. Oke ya. Kalau gitu sama mak yang satu ini mak-mak. mau nanya lagi juga. Aduh. Udah mak-mak ya. Ustazah Lulung. Ya, Bisa nggak di-cancel kalau kita nggak sengaja ngomong yang buruk-buruk ke orang? Bisa banget. Bisa. Oh bisa. Apa yang nggak bisa? Maaf Ustadz. Bapak nggak pernah menyadari kalau Bapak juga begitu. Aku Bapak juga begitu juga. Sama kalau Ustadz kayak gitu, semua pada begitu. Bisa ya? Insya Allah bener bisa. Ya? Kadang kan semua niat dari hati. Berarti kalau keceplosan doang, ya, bisa di-cancel juga.
Kejadian gak ya gitu? Iya. Ngeri juga ya. Nah, silakan Ustazah Iyalah. Lulung. Mari kita belajar bareng-bareng. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, serta bunda-bundaku yang CCS cantik-cantik soleha. Ada juga sih yang CCBM, cantik-cantik belum mandi. Ya. Bisa nggak sih ketika kita keceplosan kemudian kita mengcancel ucapan yang buruk yang kita terlanjur keluarkan gitu kan. Bisa kalau kita lihat ke dalam kisah-kisah. Yang pertama bisa dengan apa? Dengan istighfar. Apa tuh istighfar? Minta diampuni dosa-dosanya. Jadi istighfar itu gofaro sama dengan ampunan. Sama dengan sataro, sama dengan apa sataro? Menutupi aib. Sama dengan aslaha, yaitu apa? Memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya kita terlanjur ngucap dan pengen di cancel, banyak-banyak istighfar. Karena dengan istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kita minta diampunin, minta ditutupi aib, dan minta diperbaiki akhlak kita. Minta diperbaiki lisan kita. Kenapa? Tadi udah telanjur, ini menurut yang namanya para ulama tentang istighfar. Yang kedua, kalau misalnya kita istighfarnya udah nih Umi, udah minta diampunin, minta ditutupin aib, minta diperbaiki akhlak, apalagi kira-kira kalau menurut Al-Quran dan hadis, sodako, tuh 2, 3. Sodako. Kenapa sodako? As-sodako tuh tadfa'ul bala, sedekah dapat menolak bala. Ya tadi telanjur ngucapin, nyumpahin orang, ya tadi telanjur ngomong yang buruk. Kalau kejadian gimana ya? Gitu ya. Jadi ngomong gitu sebenarnya. ya harusnya jangan ngomong kayak gitu. Juga jangan ngomong kayak gini Kak Sony ya. Gampang lah bisa di cancel dengan sedekah. Ya gak boleh juga. Biar kita juga gak sembarangan. Dan kalau keceplosan gak sengaja gak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan. Karena dalam surat Ar-Rahman ayat 29 dan 30. Yas'aluhu mang fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari semua makhluk di langit di bumi pada minta sama Allah. Dan Allah dalam kesibukan. Apa kesibukannya? Dalam hadis nyatakan tiap 4 menit sekali dilihat catatan kita. Kalau ngomongnya buruk, buruklah jadinya. Kalau ngomongnya baik, baik jadi. Maka hati-hati dengan ucapanmu. 4 menit kita dilihat tiap saat. Aduh. Aduh ngeri banget. Azubillah min zalik ya. Berarti ngensalnya dengan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dengan hati yang tulus gitu loh. Berarti bukan kayak ibu-ibu ya. Amit, 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 amit. Apalagi sambil getok-getok. Coy. Kan biasanya suka gitu ya. Berarti gak gitu ya. Dong. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulu. Terima kasih juga. Tepuk tangannya Kak dong. Sony. Masya Allah. Masya Allah. Udah amit-amit ketok-ketok kepala temennya yang diketok. Ayo amit. Weh. Berantem jadinya nanti ya. Baik jamaah yang ada di rumah, kita siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya. Kita akan masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Di mulutmu ada doa. Kegiatan-kegiatan yang luar biasa.
beliau tetap menjalankan salat, beliau tetap menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau tetap ikut. Tapi satu, beliau demam. Hati-hati dalam berucap, karena ucapan itu jadi doa.